bank loans and credit loans, penerimaan atas penjualan saham, atau surat berharga lainnya. Lalu terdapat gambaran dan penjelasan setiap laporan keuangan serta manfaat dari laporan keuangan tersebut. Yang pertama adalah laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca atau balance sheet, laporan yang menunjukkan kedudukan aktiva, kewajiban atau hutang, serta modal dalam periode waktu tertentu. Neraca ini juga bisa dirancang setiap saat. Berikut ini adalah beberapa manfaat penulisan laporan neraca, yaitu yang pertama, sebagai alat menganalisis finansial jika dalam pelaksanaan terdapat perubahan. Yang kedua, untuk melakukan analisis likuiditas supaya perusahaan memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuid. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Yang kedua yaitu adalah laporan laba rugi. Laba rugi menurut Komite on Terminologi yaitu jumlah yang diperoleh dari pengurangan harga pokok produksi, biaya operasional lain, serta kerugian dengan penghasilan operasi. Sementara menurut Accounting Principles Board atau APB yaitu kelebihan penghasilan yang diperoleh selama sebuah periode tertentu. Sehingga dapat kita ketahui dari definisi yang tadi bahwa rugi sendiri adalah selisih baik dalam konotasi positif maupun negatif, yang didapatkan dari aktivitas operasional dan non-operasional selama periode tertentu. Manfaat laporan laba rugi yang pertama adalah mengevaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan laba rugi, kita hasil atau tidaknya strategi, maka dapat dilihat dari beberapa hal contoh laporan laba ruginya. Apakah strategi yang dipilih dapat membuat perusahaan menghasilkan pendapatan yang maksimal di setiap bulannya, atau malah sebaliknya, strategi yang dipilih tidaklah cocok. Yang kelima, profil perusahaan. Selain masalah pasar biasa, perusahaan yang terbuka atau go public juga harus memikirkan profilnya di dunia pasar modal. Profil perusahaan ini akan berpengaruh terhadap para investor atau pemegang saham. Investor maupun pemegang saham tentu saja tidak mau memilih perusahaan dengan profil yang buruk untuk menginvestasikan uangnya. Yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah transaksi yang memiliki pengaruh kepada material yang tidak diperkirakan berlangsung berulang kali, serta juga tidak dinilai sebagai hal yang berulang dalam suatu proses operasional. Adapun beberapa fungsi lainnya daripada laporan keuangan ini, antara lain yang pertama, sebagai media review financial statement, bisa menyajikan informasi atau data yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Hal tersebut dapat menjadi alasan tentang keadaan perusahaan secara menyeluruh, terutama keadaan keuangan, aset, hutang, biaya operasional, dan yang lainnya. Yang kedua, sebagai pedoman membuat keputusan, salah satu fungsi paling penting dalam pembuatan laporan tentang keadaan keuangan perusahaan yaitu sebagai media pertimbangan dalam pengambilan keputusan penting untuk perusahaan. Yang ketiga, membantu menciptakan strategi baru financial statement. Juga bisa digunakan dalam membuat strategi baru oleh perusahaan dalam usaha menaikkan performa usahanya. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas perusahaan